mobil. Saya ngomong-ngomong gitu di gawe. Ade tambah kering dia adet engko menawai. Takarannya pakai cangkir guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa ya, kita saling mengingatkan, jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa ya sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, Masya Allah, tabarakallah, jumpa lagi dengan aku, vlog ibu rumah tangga yang kegiatannya ya itu-itu aja ya. Beberapa hari ini aku itu jarang banget upload video, ya 5 hari sekali, 4 hari sekali gitu ya teman-teman, Masya Allah. Karena memang aku itu lagi sibuk banget, sekarang aku sibuk ngomong keponakan, jadi agak susah gitu ya kalau untuk pegang-pegang HP terus. Karena kalau pagi itu ya aku ngomong keponakan, nah tidurnya itu ponakan aku itu mau dengerin HP, mau dengerin lagu gitu ya. Jadi lagunya itu dari HP aku, jadi nggak bisa yang selalu pegang HP gitu buat kunjung-kunjungan. Jadi mohon maaf kalau aku belum kunjungan atau kunjungan balik gitu ya teman-teman. Dan aku juga beberapa hari ini sakit tenggorokan, batuk gitu ya, sakit banget tenggorokan aku, kayak mungkin ada luka ya kalau kita lihat kalau di luar gitu ya, karena ini di dalam jadi kita nggak tahu ya, kayak panas dalam atau gimana, aku kurang tahu, pokoknya sakit banget, nelen sakit, minum itu ya sakit banget, cuman kalau makan nggak kerasa, itulah yang aku bingung ya. Nah, Masya Allah, di video kali ini aku mau share kegiatan aku, yaitu aku lagi ngapain nih ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di situ banyak banget kedelai atau kedelai atau delay ya kita bilangnya. Delaynya banyak banget. Ini mau buat apa? Kita mau buat tempe. Ini adalah pesanan ayu ipar aku. Ayu ipar aku itu kan saudara dari suaminya itu punya hajatan gitu, mau menikahkan anaknya. Jadi mereka pesen tempe, buat tempe gitu ya. Uangnya sudah dikasih. Jadi ibu mertua aku beliin kedelai, kemudian dibuat tempe. Nah, untuk kedelainya itu 35 kilo ya teman-teman, Masya Allah banyak banget. Dan kita bungkusnya pakai bungkus plastik. Di sini keponakan aku lagi tidur ya, keponakan yang paling bontot gitu, dan yang ngasuhnya ini keponakan aku yang satunya gitu ya, yang gadis. Masya Allah. Di sini ada mama mertua ya yang pakai baju ungu, terus yang celana pendek itu adalah adik mama mertua, sudah uzur juga, sudah umur. Tapi di sini beliau itu lagi pakai kulot ya. Jadi kalau duduk kayak gitu nggak enak aja dilihat. Jadi aku tutupin pakai stiker. Nah, untuk yang satunya ini adalah tetangga ya teman-teman, di depan rumahnya itu di depan rumah kita gitu. Jadi inilah ya kegiatan ibu mertua aku setiap hari ya teman-teman, bikin tempe. Tapi nggak banyak ini ya, sampai 35 kilo. Ini pesanan untuk yang punya hajat gitu ya. Tapi untuk setiap harinya itu ya palingan 5 kilo, 3 kilo, 4 kilo, tergantung kedelainya gitu ya teman-teman. Jadi mama mertua aku atau ibu mertua aku itu setiap hari bikin tempe. Nggak juga sih setiap hari, pokoknya hampir setiap hari. Ada kalanya juga beliau itu libur kayak hari Minggu, karena hari Minggu itu biasanya ada pasar Minggu. Tapi kadang juga beliau bikin gitu ya, Masya Allah. Nah, ini tuh tempenya direbus. Prosesnya kalian tahu belum? Gimana proses pembuatan tempe? Jadi tempe itu ya, kedelai, kita beli kedelai kemudian direndam terlebih dahulu ya. Ini tuh menurut apa yang aku pelajari, apa yang aku lihat ya dari ibu mertua ya. Aku bisa nggak bikin tempe? Aku bisa teman-teman, alhamdulillah aku bisa bikin tempe.
Cuma dulu ya, pas-pas dulu itu sering banget bikin tempe karena ibu mertua aku masih mantang itu atau ngaret, tapi sekarang beliau nggak pernah lagi ngaret gitu. Jadi ya aku nggak pernah lagi bikin tempe, palingan ikut bungkus aja. Nah, jadi yang pertama itu ya saat kita beli kedelai, ketika sudah beli kedelainya itu direndam ya selama kurang lebih 1 hari lah ya paling singkatnya. Kalau lebih dari itu ya nggak apa-apa juga sih ya. Habis direndam tuh kan kedelainya itu akan membesar, tapi harus direndam air panas ya supaya kedelainya itu ngembang gitu loh teman-teman. Karena kedelai itu sebelum direndam ukurannya itu kecil-kecil. Nah, ketika sudah direndam dengan air panas, nanti dia itu akan besar gitu loh. Sudah direndam, kalau kita mau bikin tempe, nah kedelai yang sudah direndam semalaman atau beberapa malam kemudian kita ilas ya. Ilasnya dengan apa? Dengan kaki. Jadi kalau ada yang lihat proses pembuatan tempe dengan ilas kaki, kalau orang yang agak jijian gitu ya, kalau teringat ya agak gimana gitu ya. Tapi ingat ya teman-teman, tempe itu kalau kotor, kalau kena minyak atau apapun dia itu nggak jadi. Harus bersih banget gitu loh. Dia itu nggak bakal jadi ya gitu. Kalau kena minyak atau apapun ya yang bikin dia itu nggak jadi, pasti nggak jadi. Makanya tempe itu harus bersih banget. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau tempenya itu diiles dengan kaki ya. Masa kita ngilesnya pakai tangan gitu ya, kan bakalan lama. Kalau pakai kaki kan itu cepet gitu loh teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau ngilesnya pakai kaki, insya Allah akan bersih ya. Karena kan kakinya itu dicuci. Masa habis nginjek tanah kotor langsung ngiles kedelai, nggak mungkin banget. Tapi kalau bikinnya sedikit, misalnya setengah kilo atau sekilo, kayaknya bisa ya pakai tangan, karena itu kan juga sedikit. Nah, habis diilas, nanti kalau mertua aku ya, dirimbang tuh ya, atau kulitnya dibuang. Ada beberapa pembuat tempe itu kulitnya nggak dibuang. Cuma kalau ibu mertua aku kulitnya dibuang, karena kalau kulitnya dibuang, tempenya bakalan awet gitu loh teman-teman. Bahkan pernah aku kan suka tempe semangit, jadi mau dibusukin gitu ya, mau disangitin lah baunya gitu ya, nggak sampai yang busuk banget, cuman udah kayak hitam-hitam itu enak banget teman-teman, apalagi dicampur dengan tumis-tumisan seperti tumis kangkung. Nah aku itu nah aku itu mau bikin tempe semangit ya, aku biarin ya tempenya beberapa hari, terus kemudian nggak hitam-hitam gitulah teman-teman. Sampai seminggu aku bingung, jadi aku kasih garam, tetap aja masih keras, masih bagus. Palingan ya ada berubah sedikit aja gitu ya, nggak yang sangit-sangit banget. Nah itu membuktikan bahwa tempe dengan membuang kulitnya itu cukup awet gitu loh teman-teman. Makanya mama mertua atau ibu mertua aku itu kalau bikin tempe kulitnya dibuang, dibersihkan dulu. Kalau yang kulitnya nggak dibuang gitu cepet busuk dan agak kurang enak gitulah teman-teman. Nah habis dibersihkan kulitnya atau dicuci gitu, kemudian direbus ya kedelainya, entah berapa kilo yang kita mau bikin gitu ya. Direbus di api kayu ataupun di kompor gas boleh banget. Dulu mama mertua aku itu pakai kayu, cuman sekarang agak susah gitu ya, nggak ada yang ambil kayu, jadi beliau itu pakai kompor gas. Nah habis direbus ya, ketika dia sudah mengeluarkan bau, barulah kita angkat, terus didinginkan. Habis didinginkan nanti kita kasih ragi tempe ya. Ragi ini adalah kayak bahan untuk fermentasi tempenya supaya jadi tempe gitu loh teman-teman. Nah biarkan nanti dicampur gitu ya sama kedelainya, dibungkus, boleh pakai plastik, boleh pakai daun. Kalau untuk hari-hari biasanya untuk dijual ya, ibu mertua aku itu pakai tempe daun. Tapi untuk kita makan sendiri biasanya itu dibungkus pakai plastik supaya mudah gitu. Nah biarkan semalaman ditutup dengan kain ya atau lap gitu. Biarkan panas, nanti di besok harinya, misal kita buat hari ini di jam 12 siang ya, buatnya siang gitu ya bungkusnya. Nah ditutup semalaman kira-kira jam 10 atau jam 11. Pokoknya kalau udah
berapa ya ada putih-putihnya yang kayak udah berambut gitu, dibuka ya supaya nggak panas lagi, dibuka di ler gitu ya, pokoknya dibuka dibiarkan gitu ya di lantai ataupun di meja. Kemudian nanti insya Allah bakalan apa ya, putih-putihnya itu akan bakalan menebal gitu ya, menebal. Kalau sudah jadi banget, tempenya itu bakalan bagus banget, insya Allah, diyakin, dijamin gitu ya. Nah, untuk ukuran raginya itu ya tergantung ya teman-teman, tergantung kita buatnya berapa banyak. Ya, kalau udah senior ya kayak ibu mertua aku itu sudah pro gitu ya, nggak ada ukuran yang pakai pakai apa gitu ya, mangkok atau sendok. Beliau itu langsung aja pakai tangan gitu. Aku pun dulu kalau bikin tempe langsung aja pakai tangan, masya Allah. Nah, itulah sharing aku ya tentang proses pembuatan tempe yang aku pelajari, yang aku tahu. Masya Allah, sudah jauh banget aku ngobrolnya. Ngomong-ngomong, kalian lagi apa nih teman-teman saat nyimak video aku? Lagi santai kah, lagi rebahan kah, atau sambil beraktivitas? Boleh ya di komen-komen. Nah, di video ini kalau sudah dibungkus dengan plastik gitu harus di kayak gini ya, dilobangin gitu. Boleh pakai lidi, boleh pakai garpu. Kalau pakai plastik ya bungkusnya, tapi kalau pakai daun nggak perlu kayak gini, langsung bungkus aja itu sudah jadi insya Allah. Pokoknya di sini kita gotong royong bungkus tempenya untuk bagian mama mertua dan adik mama mertua atau ibu mertua aku itu, mereka kayak nganuin kedelai-kedelai yang beberapa belum kebuka gitu ya kulitnya. Nah, kalau tinggal kulit-kulitnya sedikit itu gimana sih Kanova? Ya nggak perlu dibuang juga ya, yang penting kan nggak terlalu banyak kulitnya. Nah, ini yang jilbab merah adalah Ayu ipar aku atau Mbak Ipar, kakak ipar gitu ya. Pokoknya kita itu bagi tugas. Kalau yang kedelainya sudah dingin ya, sudah dingin, sudah diragin, kita bungkus. Aku yang bungkusnya itu ya dilemin pakai lampu atau lilin ya. Kalau aku tadi pengen sih beli yang ada langsung rekatan gitu, cuman belum ada gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah bersedia nyimak video aku dari awal sampai saat ini, sampai mau habis nanti insya Allah. Pokoknya terima kasih banyak, karena tanpa kalian channel aku bukanlah apa-apa ya. Nah, buat yang baru bergabung, selamat datang. Kalau suka channel aku dan video-video aku, boleh di subscribe, like, komen, dan share video-video aku ke tab komunitas yang kalian suka atau ke media sosial yang kamu punya. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya, jadi saat aku upload video terbaru kalian ada pemberitahuannya, masya Allah. Nah, kayaknya sudah di penghujung video ya teman-teman. Aku mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak pokoknya ya. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruknya dari video aku ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.